singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she Assalamualaikum. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan karunia-Nya, kita bisa melaksanakan acara penyembahan pada siang hari ini yang bertema jadwal kunjungan pada masa nifas. Sebelumnya, bagaimana kabar ibu-ibu sekalian? Baik. Wah, sebelumnya kurang semangat ya. Sekali lagi, bagaimana kabar ibu-ibu sekalian? Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Bidan Zelda. Di sini saya akan memaparkan tentang penyuluhan kunjungan masa nifas. Baik, yang pertama kunjungan masa nifas. Kunjungan masa nifas yaitu kunjungan yang dilakukan untuk menilai status ibu dan bayi bagi lahir. Asuhan berupa pengawasan lanjutan pada kelahiran yang dilakukan oleh bidan dengan mengunjungi langsung rumah pasien dengan tujuan memperoleh informasi yang lebih akurat dan lengkap tentang kondisi klien, sehingga memudahkan bidan dalam memberikan asuhan pada ibu nifas dan untuk mencegah, mendeteksi, menangani masalah yang terjadi selama masa nifas dan memberikan dukungan sesuai kebutuhan. Jadi program kunjungan rumah visit atau home care merupakan salah satu program dalam asuhan masa nifas yang merupakan periode sangat kritis pada ibu dan bayi. Karena kejadian tersebut menimbulkan banyak kematian maternal maupun kematian neonatal. Jadi kan biasanya pasien yang datang berkunjung ke tempat praktek, rumah sakit atau puskesmas dan vaskes lainnya. Tapi di kunjungan masa nifas di rumah ini, para bidan atau tenaga kesehatan yang lain datang ke rumah pasien untuk mengetahui kondisi yang akurat dan lengkap seperti kesehatannya ibu, bayi, kondisi lingkungan, masyarakat, dan keluarganya. Hal yang harus diperhatikan adalah masalah pasien. Jadi bidan harus memahami apa yang menjadi masalah pasien dan apa yang dibutuhkan pasien pada masa nifas. Kemudian yang kedua, kondisi keluarga dari pasien tersebut, apakah support system yang bagus, apakah support systemnya juga kurang bagus, atau mungkin bagaimana fluktuasi psikologis dari pasien dan kondisi sosial budaya dari keluarga tersebut, terutama untuk mengatasi atau membantu dalam pengasuhan masa nifas. Dan yang ketiga, integritas bidan. Kita sebagai bidan jangan sampai ada asumsi bidan itu datang ke rumah pasien tidak menyelesaikan masalah atau hanya untuk melaporkan pasien. Jadi untuk menciptakan integritas yang baik itu, kita sebagai bidan harus menunjukkan sikap yang ramah, sopan, empati, sesuaikan diri dengan kondisi pasien. Misalnya dengan kondisi pasien yang kurang baik, sebaiknya kita mengikuti dan jangan sibuk dengan dirinya
melakukan penanganan yang holistik, yang komprehensif. Jadi bukan hanya pada pasien untuk mengatasi masalah biopsikososial dan spiritualnya, tetapi kita melakukan penanganan terhadap kondisi lingkungan atau kondisi keluarga yang tidak mendukung dalam perawatan imunitas. Seperti dalam keluarga kita ada yang merokok, lingkungannya yang bising, jadi akan mempengaruhi kondisi kesehatan imunitas dan bayinya. Kemudian dari sekian asuhan yang diberikan, jadi kunjungan rumah kondusif merupakan cukup banyak keuntungan, yaitu meningkatkan pemahaman akan kondisi pasien, lingkungan dan keluarga klien. Yang kedua, meningkatkan hubungan bidan dengan pasien dan keluarga. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan dan tuntutan kesehatan pasien. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pasien. Yang kelima, upaya mencegah kondisi kritis atau darurat. Yang kelima, melakukan penanganan komprehensif. Kemudian hambatan. Yang pertama, waktu. Kunjungan rumah memerlukan banyak waktu jika pasien jauh. Kita bisa menempuh sampai sehari untuk menuju jalanan ke rumah. Yang kedua, tenaga. Misalnya dengan pasien komplikasi, tentunya kita membutuhkan tenaga yang cukup banyak dan tidak cukup bedah saja, tapi perlu tenaga kesehatan yang lain. Yang ketiga, biaya. Kita melakukan visit memerlukan biaya yang lebih besar dibanding dengan pasien yang datang langsung ke vaskes. Kemudian jarak tempuh, kemudian komunikasi, perlengkapan, kondisi pandemi, terbatasnya pertolongan, ketergantungan dan penolakan. Selanjutnya, jadwal kunjungan rumah. Jadwal kunjungan rumah pada asuhan nifas dilakukan minimal 3-4 hari selama masa nifas. Jadi untuk kunjungan awal sebenarnya dilakukan selama pasien masih berada di pelayanan kesehatan, tidak terhubung KF. Dalam 6-8 jam pasca persalinan, kemudian kita awasi bagaimana kondisi pasien. Kalau pertolongan persalinan dilakukan di komunitas bidan, setidaknya mendampingi pasien selama 2 jam masa nifas. Sebelumnya ibu-ibu apa ngerti KF apa? KF1, KF2, KF3. Ya saya jelaskan ya, KF itu kepanjangan dari kunjungan nifas. Kemudian KF menurut pemerintah itu ada 3, yaitu KF1, KF2, KF3. Pada kondisi khusus dilakukan kunjungan rumah, misalnya kita mendapat telepon dari pasien ada kondisi kegawat daruratan. Jadi kita sebagai bidan harus menerimanya dengan mengatur jadwalnya terlebih dahulu dan kita mengetahui jarak rumah pasien dan kita bagaimana. Kemudian jika kita bisa, kita akan menentukan jadwal. Baik, waktu kunjungan masa nifas ada 4. Yang pertama pada 6-8 jam setelah persalinan. Yang kedua pada 6 hari setelah persalinan. Yang ketiga pada 2 minggu setelah persalinan. Dan yang keempat pada 6 minggu setelah persalinan. Selanjutnya tujuan kunjungan 1. Yang pertama mencegah perdarahan masa nifas karena atomnya ubani. Yang kedua mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan dan rujuk bila perdarahan berlanjut. Yang ketiga memberikan konseling pada ibu atau salah satu keluarga bagaimana
mencegah perdarahan massa nifas karena atomia uteri. Dan yang keempat, memberikan ASI awal. Yang kelima, melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir. Dan yang terakhir, menjaga bayi tetap sehat dengan mencegah hipotermia. Kemudian tujuan hubungan 2, yang pertama memastikan evolusi uterus berjalan normal, uterus berkontraksi, fundus di bawah umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal dan tidak ada bau. Yang kedua, menilai adanya tanda bahaya seperti demam, infeksi atau perdarahan abnormal. Dan yang ketiga, memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan, dan istirahat. Yang keempat, memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperhatikan tanda-tanda klinik. Dan yang terakhir, memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali pusat menjaga bayi tetap hangat, dan perawatan bayi sehari-hari. Pertemuan 3 sama seperti di atas atau 6 hari setelah persalinan. Kemudian tujuan hubungan keempat, yang pertama menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang ia alami atau bayinya. Yang kedua, memberikan konsultasi secara dini. Dan yang terakhir, mengajukan atau mengajak ibu membawa bayinya ke posyandu atau puskesmas untuk penimbangan dan imunisasi. Sekian pemaparan dari saya, akan saya kembalikan pada Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk materi yang telah dipaparkan oleh Bidan Zelda. Ibu sekalian, apakah ada yang ditanyakan? Monggo Bu, jika mau bertanya, silakan. Yang mau nanya Bu, ya silakan. Sebelumnya saya menanya mengenai kunjungan rumah itu kan tadi kira ada 3 atau 4 kali kunjungan rumah. Nah kalau misalkan saya ada masalah lain di luar kunjungan rumah tersebut, apakah ibu bisa menghubungi saya rumah saya itu bisa nggak? Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang disampaikan. Izin jawab, ya. Jadi gini Bu, untuk jawabannya bisa Ibu, jika terjadi kekhawatiran atau Ibu tidak bisa menangani masalah Ibu dan Dani, maka Ibu bisa segera menelepon ke kami dan kami akan segera mengatur jadwal untuk visitnya. Tapi jika Ibu masih bisa datang ke Vaskes, Ibu bisa datang dengan ditemani keluarganya. Itu Ibu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Untuk ibu yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, saya ini kan akhir-akhir ini sudah BAB ya Bu. Nah itu gimana cara mengatasinya? Terima kasih. Memangnya Ibu sudah BAB sejak kapan? Sudah seminggu ini Bu. Waduh, lama banget ya. Mungkin Ibu kurang makan sayur sama buah yang berserat. Untuk jahitannya apakah sudah kering? Tapi ya itu sudah BAB. Jadi gini ya Bu, Ibu untuk memperlancar BAB-nya, Ibu bisa mengonsumsi makanan yang berserat seperti sayur dan buah. Untuk buahnya Ibu bisa makan seperti alpukat, apel, dan sayurnya sayur hijau seperti sawi atau kangkung gitu. Padahal aku gak senang sayur itu. Nah ini Ibu punya BAB, jadi Ibu susah BAB mungkin karena kurang makan sayur. Untuk nantinya Ibu bisa makan buah-buahan. Jika Ibu tidak suka makan buah secara langsung, Ibu bisa makan buah dengan cara di jus gitu. Mungkin kan bisa tambah enak, bisa ditambah susu juga, bubuk. Karena ya wes baru mulai tak makan buah misalnya. Lagi sekatan ya, dan lancar BAB ini. Gimana Ibu? Ada yang ditanyakan lagi? Ya silakan. Jadi Bu, saya mau bertanya, bagi saya kan akhir-akhir ini kurang sehat. Padahal saya sudah melakukan anjuran dari Ibu untuk menjaga pola makanan saya yang bergizi dan menjaga bayi
saya tetap hangat. Itu karena apa ya Bu? Apakah ada kelainan pada bagi saya? Terima kasih. Nah, jadi ini ya Bu, jika ibu sudah melakukan apa yang sudah dianjurkan, tapi ibu tetap tidak sehat, mungkin ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Nah, salah satunya yaitu mungkin bayi ibu tidak mendapatkan gizi yang cukup. Bisa juga masalah dari ibunya karena kurang mengonsumsi makanan yang tinggi protein dan berat badan bayi ibu tidak bisa bertambah. Untuk itu saya sarankan ibu untuk memeriksakan bayinya segera ya. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Tanyakan, maka akan saya akhiri penyuluhan pada siang hari ini. Terima kasih untuk partisipasi dari ibu-ibu sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.